毁了清白。再见。看你怎么逃出我的五指山！这补天丹果然好使。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul King of Casual Cultivator episode ke-20 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Pada episode yang lalu, Bang Suwo menyewa sebuah villa guna bisa berlatih dan menaikkan ranahnya. Secara kebetulan dia juga meminta bantuan kepada Nangung Yuqing untuk menata villa yang sudah disewa oleh Bang MC kita. Ketika Nangung Yuqing sudah pulang, tiba-tiba saja Weiwei datang menghampiri Bang Suwo karena merasa urusan mereka belumlah selesai. Dan episode 20 kali ini dimulai dengan Bang Suwo yang tidak tertarik meladeni perbakuhan teman yang diinginkan oleh Weiwei. Bang Suwo berkata kalau dia adalah seorang kultivator yang cinta damai, jadi tidak mau membuang-buang tenaga hanya untuk melawan Weiwei saja. Tapi Weiwei mengancam akan berteriak untuk memberitahu semua orang kalau Bang Suwo sudah melecehkannya. Belum juga Weiwei berteriak, tiba-tiba saja Bang Suwo mengambil inisiatif berteriak duluan agar Weiwei bisa diusir oleh penjaga villa. Benar saja, dua orang penjaga villa datang menghampiri mereka dan bertanya kenapa Bang Suwo berteriak. Bang Suwo kemudian menjelaskan kalau dia hampir mendapatkan pelecehan dari Weiwei dan dia ingin kalau Weiwei segera diusir dari tempat ini. Kelengahan dari Weiwei juga dimanfaatkan oleh Bang Suwo untuk kabur ke dalam villa untuk menghindari amukan Weiwei. Weiwei pun tampak mengancam akan kembali membuat perhitungan kepada Bang Suwo ketika dia sudah keluar dari dalam villa nanti. Singkat cerita, pada akhirnya Bang Suwo akan menyempurnakan beberapa harta yang dia dapatkan di dalam ruangan alkemis di dalam villa. Kakek hijau sendiri tampak cukup senang karena pada akhirnya mereka mempunyai ruangan alkemis untuk berlatih. Terlebih lagi, ruangan alkemis ini merupakan ruangan termahal yang disewakan oleh pihak penginapan. Bang Suwo kemudian mengeluarkan botol berisi pil pengumpul surgawi untuk dia gunakan dalam berlatih. Akan tetapi Bang MC kita sedikit salfok dengan slip giok pemberian dari Liu Wu sebelumnya. Ternyata Liu Wu bukan memberikan slip giok komunikasi, melainkan slip giok yang sangat berguna untuk membangun api ilahi. Tapi karena ranah dari Bang Suwo hanya berada di ranah Divine Sea tingkat 4, jadi tentu saja belum bisa memanfaatkan slip giok tersebut. Daripada harus bersedih karena tidak bisa mempelajari api ilahi, kakek hijau meminta Bang Suwo untuk fokus menyempurnakan pil pengumpul surgawi menggunakan tungku pil di hadapan mereka. Wah, dengan pengalaman yang dimiliki oleh kakek hijau, dia pun lekas membimbing Bang Suwo untuk menyempurnakan pil pengumpul surgawi. Kakek hijau juga meminta Bang Suwo untuk percaya kepadanya karena penyempurnaan pil pengumpul surgawi menggunakan tungku pil di hadapan mereka pasti akan berhasil. Proses penyempurnaan pil pun akhirnya dimulai dan terlihat Bang Suwo berhasil menyempurnakan pil pengumpul surgawi yang sebelumnya berwarna hijau sekarang sudah berubah menjadi kuning keemasan. Tutorial yang diberikan oleh kakek hijau benar-benar sangat berguna, ucap Bang Suwo sembari berterima kasih kepada kakek hijau.
Di satu sisi kakek hijau cukup kaget karena Bang Suwo berhasil menyempurnakan pil pembangun surgawi dalam percobaan pertamanya. Dengan menggunakan pil pembangun surgawi yang sudah disempurnakan, maka Bang Suwo yakin dia bisa menaikkan ranahnya ke tahap Divine Sea tingkat 5. Bahkan bisa saja naik ke ranah yang lebih tinggi jika Bang Suwo berhasil memanfaatkan betul-betul khasiat dari pil pembangun surgawi tersebut. Tanpa berlama-lama menggunakan beberapa buah pil pembangun surgawi, Bang Suwo langsung bermeditasi guna menaikkan ranahnya. Dan pada akhirnya setelah beberapa saat dia berhasil mencapai ranah Divine Sea tingkat ke-5. 这补天丹果然好使。 Dengan ranah Divine Sea tingkat 5, Bang Suwo bisa menggunakan teknik jaring ular emas yang dia pelajari. Di saat yang sama, kakek hijau juga langsung bisa merasakan aura ranah dari Divine Sea tingkat ke-5 di dalam tubuh Bang Suwo dari kejauhan. Meskipun begitu, kakek hijau juga meminta Bang Suwo untuk tidak terlena karena perjalanan Bang MC kita ini masih sangat panjang. Selain itu, kakek hijau juga meminta Bang Suwo untuk menggunakan burung giok yang pernah Bang MC dapatkan karena burung giok tersebut hanya bisa digunakan oleh seorang praktisi Divine Sea tingkat ke-5 saja. Dengan menggunakan energi spiritual, Bang Suwo bisa mengubah burung giok menjadi tunggangannya. Tampak Bang Suwo masih sedikit kesulitan karena ini adalah pengalaman pertamanya menunggangi burung giok tersebut. Kakek hijau sendiri bisa memaklumi hal tersebut karena butuh waktu beberapa hari sampai Bang Suwo benar-benar bisa mengendalikan burung giok. Meskipun burung giok sulit untuk dikendalikan, tapi Bang Suwo merasa kalau penggunaan dari burung giok sama sekali tidak menghabiskan energi spiritual. Jika Bang Suwo sudah mahir, dia yakin bisa terbang selama 2 jam penuh di udara menggunakan burung giok ini. Tiba-tiba saja slip giok komunikasi dari Nangong Yuching menyala dan memberi informasi kalau pelelangan di Pavilion Jinyu sudah dimulai. Tanpa berlama-lama, Bang MC kita bersama dengan kakek hijau segera menuju Pavilion Jinyu. Beberapa saat kemudian Bang Suwo sudah sampai di Pavilion Jinyu dan tampak dia langsung bertemu dengan Nangong Yuching yang sudah sampai duluan. Nangong Yuching cukup kagum karena hanya dalam beberapa hari tidak bertemu, Bang Suwo sudah berhasil menaikkan ranahnya ke tahap Divine Sea tingkat 5. Seperti biasa, dengan muka yang cengengesan, Bang Suwo menyebutkan kalau dia adalah seorang jenius yang bisa menyempurnakan pil pengumpul surgawi. Jadi dengan pil pengumpul surgawi tersebut, Bang Suwo berhasil menaikkan ranahnya. 这边破了神海镜5重啊！ 就到了神海境5重。 可是未免有些太浪费了。 Mendengar kata pil pengumpul surgawi sontak membuat Nangong Yuching kaget. Diketahui penggunaan pil pengumpul surgawi untuk menaikkan ranah tergolong cukup boros sumber daya menurut Nangong Yuching. Bang Suwo sendiri tampak mengiyakan perkataan Nangong Yuching karena dia sedang tidak ingin berdebat. Sementara itu kakek hijau meminta Bang Suwo untuk tidak terlalu banyak menceritakan tentang pil pembangun surgawi kepada Nangong Yuching karena tempat mereka sekarang terlalu ramai orang yang bisa mendengar. Tiba-tiba saja datang Tuan Muda Li Honglin ke hadapan Bang Suwo sembari melakukan kegiatan biasa yaitu menggoda Nangong Yuching. Dengan menggunakan setangkai bunga mawar, Li Honglin seperti biasa masih berusaha membuat gombalan kepada Nangong Yuching. Sontak gombalan-gombalan dari Li Honglin ini membuat kakek hijau dan Bang Suwo merasa jijik. Ternyata Li Honglin cukup kaget karena Bang Suwo masih hidup setelah dia meminta orang lain untuk membunuh Bang Suwo sebelumnya. Li Honglin juga mengungkit masalah pelelangan yang lalu di mana mereka sempat bersih tegang karena Bang Suwo mengambil kuas emas dan kantong penyimpanan yang diberikan oleh Li Honglin kepada Nangong Yuching. Di saat yang sama Li Honglin juga langsung mengeluarkan 1000 batu spiritual untuk diberikan kepada Bang Suwo asalkan Bang MC kita ini mau menjauhi Nangong Yuching. Tapi Nangong Yuching meminta Li Honglin untuk menghentikan tindakannya karena dirasa kurang pantas.
Bang Suwo juga langsung mengeluarkan kantong uang berisi 4.000 batu spiritual untuk diberikan kepada Li Honglin sebagai jaminan membayar kuas emas dan kantong penyimpanan harta yang Bang Suwo ambil beberapa waktu yang lalu. Aku memberimu uang ini karena aku berharap kau bisa menjauhi Nangong Yuqing, ucap Bang Suwo kepada Tuan Muda Li Honglin. 伏笔和纳宝囊的费用，原定。我秦九公放在眼里啊！ Sontak pemberian uang ini membuat Li Honglin sangat marah dan kesal. Dia menganggap kalau Bang Suwo sudah berani menyenggol keluarga Li, dari itulah Bang Suwo harus mendapatkan pelajaran. Sementara itu, Tian Jizi meminta Li Honglin untuk bersabar karena dia akan mengirimkan orang lain untuk membunuh Bang Suwo di lain waktu. Tentu saja saran dari Tian Jizi didengarkan baik-baik oleh Li Honglin, di mana tampak Li Honglin mempunyai permintaan agar Bang Suwo dihilangkan dari dunia ini. 等我再找机会教训他，我要让他彻底消失。 Rencana jahat yang akan dilakukan oleh Li Honglin dan Tian Jizi kepada Bang Suwo ini sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.